Kapan terakhir kali kamu berada dalam proyek yang terlalu besar hingga kamu selalu menundanya? Pandangan umum seringkali mengatakan ketika kita menunda sebuah pekerjaan, maka artinya kita malas. Apakah benar? Belum tentu. Mungkin saja itu tandanya kita sulit mengatur perasaan yang ada di dalam diri. Kita berusaha menghadapi prokrastinasi dengan tips produktivitas. Tapi, bagaimana bila yang dibutuhkan orang tersebut bukanlah cara menjadi produktif? Bagaimana bila yang dibutuhkan adalah cara menghadapi perasaan yang ada di dalam diri? Entah self-talk negatif yang selalu membayang-bayangi diri kalau dirinya itu bodoh, malas, dan sebagainya, atau tipe kepribadian dirinya yang perfeksionis, sehingga membuat dirinya tidak mulai mengerjakan sesuatu karena merasa kalau dia tidak bisa mengerjakan hal ini dengan sempurna. Mungkin kita perlu melihat prokrastinasi dari sudut pandang yang berbeda, dan harapannya kita bisa memahami alasan dibalik prokrastinasi dan melihatnya dari sudut pandang yang penuh kasih terhadap diri sendiri. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas pentingnya berpikir ulang soal prokrastinasi atau dikenal sebagai kebiasaan menunda pekerjaan. Jika kamu tanya ke orang di sekitarmu, apakah mereka pernah menunda pekerjaan? Hampir semua orang pasti bilang pernah. Mereka cenderung memilih kenikmatan daripada kemajuan. Artinya, kamu mungkin saja mengerjakan hal kecil seperti membalas email, mengecek media sosial, dan sebagainya, daripada benar-benar mengerjakan tugas yang penting. Tapi menariknya, alasan mereka menunda pekerjaan sangatlah personal. Entah berasal dari pengalaman, kepercayaan, situasi yang dihadapi sekarang, dan sebagainya. Ini adalah sebuah gap yang membuat seseorang frustasi antara di mana kamu sekarang dan kemana kamu ingin berada. Antara intensi dan aksi. Ketika seseorang mengalami prokrastinasi, ini merupakan gejala dari sesuatu yang lebih dalam. Jadi, alih-alih kamu melihat prokrastinasi sebagai sebuah masalah besar, sebuah kebiasaan yang perlu kamu hilangkan atau sesuatu yang terbentuk pada kepribadianmu, coba lihat ini sebagai sebuah alarm atau red flag. Sebuah tanda kalau ada yang hilang. Sesuatu yang menghambat kamu untuk memulai dan menyelesaikan sebuah tugas. Apa itu prokrastinasi? Jadi, itu merupakan cara yang tidak baik dalam menghadapi perasaan yang sulit. Perasaan cemas, keraguan diri, dan bahkan ketakutan. Biasanya, prokrastinasi diartikan sebagai sebuah sikap yang menunda pekerjaan. Tapi sebenarnya mungkin saja kita menunda pekerjaan karena kita sendiri kesulitan dalam menghadapi perasaan yang ada di dalam diri. Hal ini diperparah apabila seorang justru merupakan perfeksionis. Mungkin akan muncul pemikiran, jika saya tidak bisa mengerjakan hal ini dengan sempurna, atau saya tidak percaya kalau saya bisa mengerjakan hal ini dengan sempurna, maka saya tidak usah mengerjakannya. Saya akan menunggu hingga saya siap atau saya yakin saya bisa mengerjakannya dengan sempurna. Pemikiran ini tentunya tidak realistis dan tidak rasional. Jadi tidak aneh jika seseorang seringkali baru mengerjakan sesuatu ketika mendekati tenggat waktu. Apa sih yang bukan alasan dari prokrastinasi? Pertama, masalah manajemen waktu. Kamu tidak bisa menyelesaikan kebiasaan menunda dengan tips manajemen waktu sebelum mencari tahu dulu apa sih alasan kamu menunda pekerjaan. Jika sudah, maka kamu baru berasa tips manajemen waktu sangat membantu sekali. Kedua, malas dan kurangnya motivasi. Apa yang kita lakukan ketika kita menunda pekerjaan? Scrolling media sosial, membaca komik, main games, nonton TV, dan sebagainya. Mungkin sekilas kita melihat orang itu malas. Karena alih-alih bekerja, orang itu malah bermain-main. Tentu saja kamu butuh disiplin diri. Kamu butuh kesadaran diri atas apa yang dilakukan. Tapi hal ini tidak ada kaitannya dengan motivasi. Ketiga, kepribadian seorang. Menunda pekerjaan tidak mendefinisikan siapa dirimu. Kita perlu melepaskan sedikit rasa penyesalan dan malu di sekitar prokrastinasi. Ini merupakan sesuatu yang kamu pelajari, bukan siapa dirimu. Misalnya begini, ada orang yang bisa berkomitmen olahraga setiap hari, tapi bisa saja sulit berkomitmen dalam sebuah proyek. Inilah manusia. Ada kalanya dia merupakan orang yang detil, pekerja keras, dan berkomitmen tinggi, namun di sisi lain ada juga beberapa pekerjaan yang tidak dikerjakan atau ditunda.
Perlu dipahami, ini bukan salahmu sepenuhnya. Tidak ada yang salah dengan kamu. Kamu perlu melihat ini dengan lebih jernih, jadi kamu bisa punya pendekatan yang penuh kasih kepada dirimu sendiri. Nah, apa sih alasan seorang menunda pekerjaan? Pertama, mungkin saja ini pekerjaan yang ditugaskan oleh orang lain kepada kamu dan tidak ingin kamu kerjakan. Jika berada di posisi tersebut, kamu perlu membuat sebuah keputusan. Kamu bisa bilang kepada si pemberi tugas, entah itu bos kamu, orang tua, pasangan, dan sebagainya, kalau kamu tidak akan mengerjakannya. Jelaskan kenapa kamu bisa sampai keputusan tersebut dan hadapi reaksi yang muncul. Situasi ini mungkin saja tidak nyaman, tapi jika kamu bisa menjaga percakapan ini dengan pikiran terbuka, mungkin saja kamu berhasil tidak mengerjakannya. Atau jika iya, si pemberi tugas mungkin saja berusaha meyakinkan kamu kembali kenapa hal ini penting. Opsi kedua adalah menerima kalau tugas ini penting. Memberikan justifikasi dan mengerjakannya. Misalnya, kamu mungkin saja tidak suka memasak, tapi ketika kamu melihat keluargamu makan masakanmu dengan lahap, perasaan ini mungkin menjadi pendorong kamu untuk melakukannya terus-menerus. Kedua, tugas ini mungkin sulit tapi tidak sepadan dengan hadiah yang didapat. Penundaan seringkali terjadi ketika kita merasa tugas yang ada di daftar tugas itu perlu usaha yang banyak tapi imbalannya terlalu sedikit. Analoginya seperti kamu menambahkan barang ke dalam keranjang belanja tanpa melihat label harganya berapa. Seiring berjalannya waktu, daftar tugas dipenuhi hal yang terlihat keren tapi ternyata imbal hasilnya tidak seberapa. Jadi penting untuk melihat lagi daftar tugasmu. Sepadan nggak sih usaha yang dikeluarkan dengan imbal hasilnya jika kamu berhasil menyelesaikannya? Ketiga, tugasnya begitu besar dan saya kewalahan atau saya tidak tahu bagaimana mengerjakannya. Mungkin saja alasan kamu menunda bukan karena kamu malas, tapi karena kamu tidak tahu harus mulai dari mana. Karena tugas itu terasa begitu besar, kamu jadi tidak bersemangat untuk memulai. Coba tanyakan ke dirimu beberapa pertanyaan ini. Apa yang perlu saya ketahui tapi belum saya ketahui? Apa yang perlu saya miliki tapi belum saya miliki? Dengan memecah sebuah tugas yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan dapat dikelola, beban tugas tersebut menjadi lebih kecil. Ini seperti mengambil sepotong kecil sebuah roti yang besar daripada berusaha memakannya sekaligus. Pendekatan ini membantu kamu untuk mengetahui apa yang perlu kamu pelajari, apa yang perlu kamu persiapkan, dan mengambil langkah pertama untuk menyelesaikan tugas tersebut. Ada tips yang menarik. Sebelum tidur, tuliskan 6 hal paling penting yang ingin kamu selesaikan besok. Jumlahnya hanya 6, tidak boleh lebih. Tugas itu lalu disusun berdasarkan skala prioritas. Apa hal yang paling penting? Apa hal penting kedua? Dan seterusnya. Jadi, ketika keesokan harinya kamu mulai bekerja, kamu bisa mengkonsentrasikan pikiran hanya pada satu tugas di satu waktu. Sebelum kamu pindah ke tugas berikutnya, pastikan kalau tugas yang sekarang kamu kerjakan sudah selesai. Jadi di akhir hari, jika kamu belum selesai, maka tugas itu lalu masuk skala prioritas teratas untuk keesokan harinya. Kamu juga bisa manfaatkan pola alamiahmu. Misalnya, jika kamu cenderung lebih produktif di pagi hari, maka kerjakan hal yang paling penting atau sesuatu yang ditunggu oleh orang lain duluan. Biasanya dalam sebuah proyek, pekerjaan itu ada yang sifatnya seperti lari estafet. Jadi kamu harus mengerjakan bagianmu dulu, baru orang lain bisa melanjutkannya. Oleh karena itu, penting untuk menyelesaikan tugasmu tepat waktu agar proyek tetap berjalan sesuai rencana. Tahu kapan waktu produktifmu sangat membantu kamu dalam bekerja dan membuat skala prioritas. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.